memahami bagaimana si narsistik memicu kemarahan dan frustrasi Anda, dan cara mengatasinya. Berurusan dengan seorang narsistik bisa menjadi pengalaman yang membuat frustrasi, karena mereka sering menggunakan taktik manipulatif yang halus untuk memicu perasaan marah dan frustrasi Anda. Memahami taktik mereka ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan emosional Anda. Berikut ini, ada 7 taktik umum yang digunakan si narsistik untuk memicu frustrasi Anda, beserta strategi untuk menangani situasi ini secara efektif. 1. Datang terlambat. Salah satu taktik paling membuat frustrasi yang digunakan si narsistik adalah terlambat menghadiri janji temu atau suatu pertemuan tanpa meminta maaf. Perilaku ini bukan hanya tidak sopan, ini adalah tindakan yang menunjukkan dominasi. Dengan datang terlambat, mereka menguji kesabaran Anda dan membuat Anda merasa tidak dihormati. Misalnya, jika Anda mengatur pertemuan dengan si narsistik di kedai kopi pukul 10 pagi, mereka mungkin akan datang pukul 11 pagi atau lebih lambat tanpa memberitahu Anda tentang keterlambatan mereka. Cara menangani. Untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi tersebut, tetapkan batasan yang jelas tentang berapa lama Anda akan menunggu. Misalnya, Anda dapat memutuskan bahwa jika mereka tidak muncul dalam waktu 15 menit, Anda akan pergi. Pendekatan proaktif ini menghilangkan kemampuan mereka untuk mengendalikan waktu Anda dan memperkuat pentingnya rasa saling menghormati. 2. Menyembunyikan informasi. Orang narsistik mungkin secara strategis menyembunyikan informasi penting untuk menciptakan kebingungan dan stres. Misalnya, jika mereka menjadi bagian dari sebuah proyek, mereka mungkin lupa untuk membagikan detail penting, membuat Anda tidak siap dan cemas. Perilaku ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan Anda. Cara menangani, dorong komunikasi yang jelas dengan meminta detail penting secara tertulis. Misalnya, jika Anda mengerjakan proyek bersama, mintalah agar semua pembaruan dikirim melalui email. Dokumentasi ini membuat mereka lebih bertanggung jawab dan mengurangi kemungkinan miskomunikasi. 3. Mengabaikan batasan Anda. Si narsistik seringkali mengabaikan batasan pribadi, mendobrak batasan Anda untuk mengendalikan Anda. Perilaku ini dapat terwujud dalam berbagai cara, mulai dari muncul tiba-tiba tanpa memberitahu, hingga mengabaikan kebutuhan Anda akan ruang dan waktu pribadi. Misalnya, si narsistik mengadakan pesta di rumah dan mengundang semua keluarga dan temannya, tanpa memberitahukan hal itu kepada Anda. Cara menangani. Terus-menerus perkuat dan tegakkan batasan Anda. Jika mereka melewati batas, ingatkan mereka dengan tenang tentang batasan Anda dan pentingnya menghormatinya. Jika mereka terus tidak menghormati batasan Anda, pertimbangkan untuk membatasi waktu Anda bersama mereka. Ini penting karena dapat melindungi kesehatan emosional Anda. 4. Memotong percakapan. Si narsistik sering memotong pembicaraan ketika berbicara dengan Anda atau orang lain, sehingga Anda kesulitan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan Anda. Taktik ini membuat Anda merasa tidak dihargai dan frustrasi. Misalnya,
Anda mungkin sedang berbagi cerita pribadi ketika mereka menyela dengan pengalaman atau pendapat mereka sendiri, sehingga seperti merendahkan Anda. Cara menangani. Mintalah dengan sopan agar mereka mengizinkan Anda untuk menyelesaikan pembicaraan Anda. Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Aku ingin berbagi perspektifku sepenuhnya sebelum kita membahas perspektifmu." Jika mereka terus menyela, pertimbangkan untuk tidak terlibat sama sekali dalam pembicaraan. Menjauhkan diri dari diskusi menegaskan bahwa Anda layak didengarkan. 5. Manipulasi pura-pura tidak mampu. Pura-pura tidak mampu adalah taktik yang lazim di kalangan narsistik, di mana mereka berpura-pura tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Misalnya, si narsistik mungkin lupa cara mencuci baju atau salah menaruh barang-barang penting, sehingga memaksa Anda untuk turun tangan dan menangani semuanya sendiri. Hal ini tidak hanya mengalihkan semua beban kepada Anda, tetapi juga memperkuat kendali mereka atas kondisi tersebut. Cara menangani. Untuk melawan manipulasi ini, tolak untuk memperbaiki kesalahan mereka atau menanggulangi tugas yang seharusnya diselesaikan sendiri oleh mereka. Jika mereka mengaku tidak dapat melakukan sesuatu, ingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka. Tetapkan harapan yang jelas tentang tugas-tugas yang perlu mereka selesaikan sendiri dan tegakkan batasan-batasan ini. 6. Membuat perubahan di menit-menit terakhir. Taktik umum lainnya adalah membuat perubahan rencana di menit-menit terakhir yang dapat menimbulkan gangguan dan stres yang signifikan. Misalnya, jika Anda sudah membuat detail rencana liburan di akhir tahun, si narsistik bisa tiba-tiba memutuskan bahwa mereka ingin melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda di saat-saat terakhir, membuat Anda merasa frustrasi dan tidak dihargai. Cara menangani, tetapkan batasan yang tegas dengan menolak mengakomodasi perubahan di menit-menit terakhir. Jika mereka menyarankan untuk mengubah rencana, tegaskan bahwa Anda akan tetap berpegang pada komitmen awal Anda. Misalnya, Anda dapat berkata, "Saya mengerti kamu ingin mengubah rencana, tetapi saya sudah membuat detail rencana untuk jalan-jalan kita yang semula." 7. Memberikan hinaan secara terselubung. Si narsistik sering memberikan pujian bersayap yang mengandung hinaan tersembunyi untuk merusak kepercayaan diri Anda. Misalnya, mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Kamu tampak langsing hari ini. Korsetmu yang baru itu sangat berguna." Taktik ini dibuat untuk membuat Anda merasa insecure sambil seolah memberikan pujian kepada Anda. Cara menangani. Tanggapi komentar ini dengan netral atau dengan ucapan "terima kasih" yang sederhana. Dengan tidak terlibat secara emosional, Anda mengurangi dampak kata-kata mereka. Taktik ini membuat Anda tetap mengendalikan perasaan Anda dan meminimalkan kemampuan mereka untuk memprovokasi Anda. Mempertahankan kontrol emosi Anda. Mengenali taktik ini adalah langkah pertama untuk mengelola respons emosional Anda secara efektif. Ketika berhadapan dengan perilaku manipulatif seorang narsistik, Anda dapat melakukan strategi mundur, berpikir ulang, dan merespons dengan bijak. 1. Jaga jarak.
Jauhkan diri Anda dari situasi langsung jika Anda merasa kewalahan. Mengambil langkah mundur memungkinkan Anda untuk menjernihkan pikiran dan emosi Anda. 2. Pikirkan ulang. Renungkan perilaku yang telah Anda alami. Memahami bahwa tindakan mereka berasal dari sifat narsistik mereka dapat membantu Anda mendepersonalisasi situasi tersebut. Karena Anda tahu mereka berperilaku seperti itu karena mereka orang narsistik, dan itu tidak ada hubungannya dengan harga diri Anda. 3. Cara menanggapi. Setelah meluangkan waktu untuk menjernihkan pikiran Anda, tanggapi dengan cara yang mempertahankan batasan dan integritas emosional Anda. Anda dapat dengan singkat dan tegas mengungkapkan kebutuhan dan perasaan Anda tanpa terseret ke dalam manipulasi mereka. Berurusan dengan si narsistik dapat menjadi tantangan, tetapi memahami taktik mereka dapat memberdayakan Anda untuk mengelola respons emosional Anda secara efektif. Dengan mengenali perilaku mereka yang menyebabkan stres dan kemarahan Anda dapat menetapkan batasan yang tegas untuk melindungi kesejahteraan Anda. Kuncinya adalah tetap menyadari taktik mereka, mundur jika perlu, memikirkan kembali respons Anda, dan dengan tegas mengatasi situasi tersebut. Pendekatan ini tidak hanya membantu Anda menjaga keseimbangan emosional tetapi juga meminimalkan kekuatan mereka atas Anda, sehingga Anda dapat mengendalikan hidup dan kesehatan emosional Anda.